Pernah kebayang nggak sih kalau beberapa sifat yang di Jepang sering dianggap kelemahan, ternyata di panggung global malah jadi aset yang super berharga? Apa yang kelihatan kayak kekurangan di satu tempat bisa jadi kekuatan super di tempat lain. Nah, kita mulai dengan satu pertanyaan buat kamu. Gimana kalau sifat-sifat yang mungkin selama ini bikin kamu ragu sama diri sendiri, sebenarnya adalah kekuatan tersembunyi yang cuma nunggu lingkungan yang pas buat bersinar? Oke, yuk kita bedah masalahnya. Pertama-tama, kita perlu paham dulu sifat apa aja sih yang sering banget dapat cap negatif di Jepang. Sifat-sifat inilah yang jadi dasar kesalahpahaman yang bakal kita bongkar habis-habisan di sini. Nah, ini dia daftarnya. Kritik yang paling umum, nungguin instruksi, baca situasi, kebanyakan minta maaf, telitinya kebangetan, sama tampil sederhana. Seringnya, di banyak kantor di Jepang, ini semua diartikan sebagai sikap pasif, kurang inisiatif, atau bahkan nggak pede. Tapi coba kita pertanyakan lagi, emangnya pandangan ini berlaku di semua tempat? Oke, kita mulai dari yang pertama, menunggu instruksi. Yuk kita bedah sifat ini dan lihat gimana persepsinya bisa jungkir balik 180 derajat begitu kita lewatin batas negara. Nah, disinilah kontrasnya kelihatan jelas banget. Di Jepang, nunggu instruksi itu bisa dicap kurang inisiatif. Tapi di level global, ceritanya beda total. Itu malah dilihat sebagai tanda keandalan. Ini bukan soal pasif loh, tapi soal memastikan semua berjalan sesuai aturan main yang udah ada. Terus, kenapa ini jadi berharga banget? Coba bayangin deh, di organisasi internasional, apalagi di bidang yang risikonya tinggi, kayak keuangan atau penerbangan, patuh sama prosedur itu segalanya. Sikap nunggu konfirmasi instruksi itu memastikan nggak ada keputusan gegabah, bikin tanggung jawab jadi jelas, dan ujung-ujungnya ngurangin resiko buat seluruh perusahaan. Dan ini bukan cuma teori loh. Kita lihat sifat ini justru dicari-cari di sektor kayak manufaktur presisi dan layanan kesehatan di Jerman atau negara-negara Nordik. Sama juga, di bagian operasional organisasi internasional, kemampuan buat ngikutin prosedur dengan presisi itu aset yang nggak ada duanya. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya, dan ini nyambung banget. Membaca situasi atau kukiwo yomo. Sifat ini juga sering salah kaprah, padahal nilainya luar biasa kalau konteksnya tepat. Dan lagi-lagi, kita lihat perubahan cara pandang yang drastis. Di Jepang, ini bisa dianggap kayak ikut-ikutan karena tekanan sosial. Tapi secara global, apalagi di lingkungan multikultural, ini dilihat sebagai sesuatu yang beda banget. Sebuah skill komunikasi nonverbal yang canggih, kemampuan buat nangkep apa yang nggak diomongin langsung. Coba deh bayangin, betapa krusialnya skill ini dalam bisnis internasional. Kemampuan buat ngerasain ketegangan yang nggak terucap pas negosiasi di Asia Tenggara atau buat paham dinamika kelompok di Timur Tengah, itu bisa jadi penentu antara deal sukses atau gagal total. Ini membantu mencegah konflik, menghindari jalan buntu, dan ngebangun hubungan jangka panjang yang stabil. Nah, sekarang kita bahas beberapa sifat sekaligus nih. Akurasi, kebiasaan minta maaf, dan kesederhanaan. Masing-masing dengan caranya sendiri punya pola yang mirip-mirip. Apa yang dianggap lemah di satu tempat, malah jadi kekuatan luar biasa di tempat lain. Soal akurasi, orang Jepang itu bukan cuma soal teliti biasa. Ini adalah keuntungan ekonomi. Ini secara efektif mengurangi apa yang disebut biaya kepercayaan. Maksudnya gini, kalau partner bisnis internasional tahu kamu itu super teliti, mereka nggak perlu buang-buang waktu dan uang buat ngawasin, ngecat ulang, atau verifikasi kerjaanmu. Kepercayaan itu udah built-in di dalam kualitas kerjanya. Nah, ini nih yang sering bikin salah paham budaya. Di banyak negara barat, minta maaf itu bisa dianggap ngaku salah secara hukum, jadi harus dihindari. Tapi dalam budaya Jepang yang relasional, minta maaf itu seringkali jadi langkah pertama buat menyelesaikan masalah. Itu sinyal kalau kamu mengakui ada masalah dan berkomitmen buat memperbaikinya. Ironisnya, ini justru membangun kepercayaan, bukan merusaknya. Di zaman yang serba pengen hasil instan, kemampuan buat kerja dengan tenang dan konsisten, sifat sederhana atau Jimmy, sekarang malah jadi sangat berharga. Dalam proyek jangka panjang, inisiatif keberlanjutan kayak ESG atau penelitian mendalam, yang jadi kunci sukses itu ya kegigihan dan stabilitas, bukan yang heboh sesaat doang. Oke, kita udah lihat apa yang dinilai beda, sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa bisa ada perbedaan cara pandang yang begitu jauh antara di dalam dan di luar Jepang? Jawabannya ternyata bukan di orangnya, tapi di lingkungannya. Gini, di Jepang itu struktur perusahaan dari dulu seringkali punya garis wewenang yang abu-abu atau nggak jelas. Ini menciptakan lingkungan di mana menunggu instruksi gampang banget disalahartikan sebagai cara menghindar dari tanggung jawab. Jadi poin kuncinya adalah
Ini bukan cerminan kemampuan seseorang, tapi efek samping dari sistem yang mungkin udah nggak relevan lagi. Ini bukan soal kamu, ini soal konteksnya. Nilai dari sifat-sifat ini juga berevolusi seiring waktu loh. Dulu, waktu ekonomi Jepang lagi ngebut, sifat-sifat ini dianggap biasa aja. Nah, sekarang di zaman yang serba nggak pasti ini, keandalan dan bisa diprediksi itu jadi aset langka yang super berharga. Dan kalau kita lihat ke depan, saat AI makin banyak ngambil alih kerjaan teknis, mata uang yang paling penting buat manusia ya kemampuan kita untuk saling percaya. Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Setelah melihat semua ini, sekarang waktunya kita evaluasi ulang. Apa sih nilai sejati kamu di panggung dunia? Kalau ada satu hal yang harus banget kamu ingat dari pembahasan ini, ya ini, kutipan langsung yang merangkum segalanya. Evaluasi yang kamu terima di Jepang itu tidak sama dengan nilai kamu di dunia. Coba deh, renungin baik-baik. Keduanya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Jadi intinya gini, tanpa kamu sadari, kalau pakai standar global, kamu itu kemungkinan besar udah ada di pihak yang bisa dipercaya. Sifat-sifat yang mungkin kamu anggap kelemahan, sebenarnya adalah fondasi dari kepercayaan dan keandalan. Dan sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Kalau memang benar lingkunganlah yang menentukan bagaimana nilaimu dilihat, maka pertanyaan terpentingnya adalah lingkungan seperti apa yang akan kamu pilih untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, ini bukan soal mengubah diri kamu, tapi soal menemukan tempat di mana kamu dihargai. Yah, apa adanya.